Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari PPT kami dengan judul saluran terbuka trapesium persamaan Meining. Yang terdiri dari dua anggota, yaitu dengan saya sendiri, Stefanus Marco Christian, absen 23, dengan NIM 2241320053, dan juga teman saya, Muarif Nako Ikhtial dengan NIM 22413200071 dengan absen 15. Next. Saluran terbuka. Pengertian dari saluran terbuka sendiri ialah saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas. Dengan kata lain, permukaan airnya berhubungan langsung dengan udara bebas. Berikut ini adalah contoh gambar saluran terbuka yang ada di sekitar kita. Di gambar pertama ini ialah saluran irigasi yang biasanya kita lihat di area persawahan untuk mengaliri sawah-sawah para petani. Kemudian pada gambar yang kedua ini adalah saluran yang biasanya kita temui di area perkotaan. Biasanya saluran ini sebagai saluran pembuangan. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis saluran terbuka. Untuk yang pertama, jenis saluran terbuka yaitu adalah saluran alam atau disebut juga natural channel, yaitu saluran yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh dari saluran alam ini adalah sungai-sungai kecil dan sungai besar. Untuk selanjutnya yaitu jenis saluran terbuka yang kedua, ada saluran buatan atau disebut juga artificial channel, yaitu saluran yang dibuat dan direncanakan oleh manusia. Contoh dari saluran buatan adalah saluran drainase di tepi jalan, saluran irigasi untuk mengairi persawahan, saluran pembuangan, saluran untuk membawa air, saluran untuk suplai air minum, dan yang terakhir adalah saluran untuk banjir. Dan ada juga bentuk-bentuk penampang saluran terbuka, yaitu ada yang pertama ada saluran segitiga, lalu saluran pipa, lalu saluran trapesium, lalu saluran dangkal, lalu saluran alam, dan juga saluran sampit. Untuk selanjutnya yaitu unsur geometris pada saluran terbuka. Bisa dilihat pada slide ini ada tabel. Di dalam tabel tersebut dijelaskan bagaimana persamaan atau rumus-rumus unsur geometris pada penampang saluran terbuka. Di sini ada penampang persegi panjang, trapesium, segitiga, lingkaran, parabola, persegi panjang dengan sisi yang dibulatkan, segitiga dengan dasar yang dibulatkan. Ini adalah jenis-jenis penampang yang biasanya ada pada saluran terbuka. Dan ini adalah beberapa persamaan geometris pada penampang saluran terbuka tersebut, yaitu ada luas, keliling basah, jari-jari hidrolis, lebar puncak, kedalaman hidrolis, dan faktor penampang. Lanjut ke slide berikutnya. Tadi sudah dijelaskan persamaan-persamaan geometris pada tabel yang tadi sudah dijelaskan persamaan-persamaan geometris pada tabel unsur geometris penampang saluran terbuka. Ini adalah pengertian dari istilah-istilah yang ada pada persamaan tersebut. Yang pertama yaitu luas penampang atau disimbolkan A, yaitu luasan penampang air pada saluran tersebut. Yang kedua ada keliling basah atau disimbolkan P, yaitu panjang bagian penampang saluran yang menyentuh air.
Yang ketiga ada jari-jari hidrolis, yaitu geometri saluran yang melambangkan ukuran yang merupakan hasil pembagian antara luas basis dengan keliling basis. Jari-jari hidrolis sendiri mempunyai persamaan A per P atau luas penambang dibagi keliling basah. Kemudian yang keempat, yaitu lebar puncak atau disimbolkan T, yaitu lebar penambang air yang menyentuh udara. Selanjutnya yang kelima, yaitu kedalaman hidrolis atau disimbolkan D, yaitu unsur geometris yang melambangkan kedalaman teoritis hidrolis saluran yang besarnya sama dengan A per T, atau luas penampang per lebar puncak. Kemudian yang terakhir, ada faktor penampang atau disimbolkan Z, yaitu untuk perhitungan aliran kritis. Z sendiri mempunyai persamaan A dikali akar D. Dan untuk perhitungan aliran seragam, Z sama dengan A dikali R pangkat 2 per 3 atau luas penampang dikali jari-jari hidrolis pangkat 2 per 3. Selanjutnya, Lalu selanjutnya itu ada keadaan air pada saluran terbuka. Keadaan air pada saluran terbuka dinyatakan dengan bilangan Freud. Untuk persegi, yang pertama ada angka Reynolds atau dilambangkan RE dengan lambang FR dengan rumus FR sama dengan V dibagi akar G kali H, lalu FR sama dengan V dibagi akar G kali D sama dengan V per akar G kali V per akar G kali B kali H per B sama dengan V sama per akar G kali H, dan ditemukan FR sama dengan V per akar G kali H. Lalu untuk keterangan di samping ada FR sama dengan bilangan Freud, untuk V kecepatan aliran meter per detik, untuk dan satuan meter, dan G adalah percepatan gravitasi dan meter per detik. Jenis aliran berdasarkan bilangan Freud, F sama dengan 1 adalah aliran kritis, dan yang kedua F kurang dari 1 adalah aliran subkritis atau aliran yang tenang atau lambat. Dan yang ketiga, F lebih dari 1 adalah aliran superkritis. lanjut ke slide berikutnya, yaitu menghitung kecepatan aliran atau V. Menghitung kecepatan aliran ada 3 persamaan yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu CZ, yang kedua Mining, dan yang ketiga adalah Strickler. Pertama kita bahas untuk persamaan CZ. Yaitu persamaan CZ dapat menggunakan rumus V sama dengan C dikali akar R kali S, dengan V sama dengan kecepatan aliran dengan satuan meter persegi per detik, kemudian C yaitu faktor tahanan aliran, R sama dengan jari-jari hidrolik, dan S sama dengan kemiringan saluran. Lanjut ke persamaan yang kedua yaitu Mining. Rumus dari persamaan Mining yaitu V sama dengan 1/N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2, dengan R sama dengan jari-jari hidrolik, S sama dengan kemiringan saluran, dan N sama dengan koefisien kekasaran Manning. Kemudian yang terakhir yaitu ada persamaan Strickler, yaitu Strickler dengan menggunakan rumus V sama dengan KST dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2, dengan R sama dengan jari-jari hidrolik, S sama dengan kemiringan saluran, dan KST sama dengan koefisien kekasaran Strickler. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu latihan soal. Berikut ada soal yang harus kelompok kami kerjakan. Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium seperti yang ada di gambar ini,
dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran sama dengan 0,001, kemudian kemiringan tebing V banding H yaitu 1:1, dan koefisien Manning sama dengan 0,021. Hitung debit aliran Q. Ini adalah penyelesaian dari soal pada slide sebelumnya. Yang pertama kita harus cari yaitu luas penampang basah. Luas penampang basah adalah ini. Luas penampang basah dengan persamaan buka kurung B plus M dikali Y tutup kurung dikali Y, yaitu B-nya 2, M-nya 1, Y-nya 1,2 dikali Y lagi yaitu 1,2, dan luas penampang basahnya ditemukan 3,840 meter persegi. Kemudian setelah mencari luas penampang, kita mencari keliling basah dari trapesium ini, dengan yang mana ditemukan persamaan B plus 2 dikali Y akar 1 plus M kuadrat. B-nya sama dengan 2 dikali Y-nya 1,2 akar 1 ditambah M-nya 1 kuadrat. Sehingga ditemukan P sama dengan 5,394 meter. Setelah menemukan keliling basah, kita lanjut menghitung jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis yaitu A per P. A per P, A-nya kita masukkan 3,840 dibagi 5,394 meter sehingga ditemukan jari-jari hidrolisnya 0,712 meter. Lanjut ke langkah keempat yaitu menghitung kecepatan aliran. Lanjut untuk V atau kecepatan rata-rata aliran. Di sini kami menggunakan persamaan Manning, yaitu dengan rumus V sama dengan 1/N 2/3 dikali S pangkat 1/2. Lalu kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus, yaitu sama dengan 1/0,021 dikali 0,712 pangkat 2/3 dikali 0,001 pangkat 1/2. Lalu diperoleh hasil yaitu 1,201 meter. Lalu selanjutnya kita mencari debit yang melewati saluran atau Q dengan rumus V kali A. Kedua nilai ini sudah kita dapatkan, lalu kita tinggal kalikan. Untuk V yaitu 1,201 dikali dengan A yaitu 3,840. Lalu diperoleh 4,611 meter kubik per second. Berarti 1 meter kubik per second. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.